Pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan adalah pembuatan pupuk organik cair dari tanaman purun. Dalam proses pembuatannya, purun yang diperoleh dicuci, kemudian dipotong kecil untuk memudahkan proses penghalusan. Purun yang telah dihaluskan kemudian dilakukan penambahan gula merah dan E4. Fermentasi dilakukan selama 3 minggu. Purun hasil fermentasi kemudian disaring dan dikemas dalam botol bersegel. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksakan di Desa Tuung, Kabupaten Pulang Pisau. Semoga Bapak Ibu bisa memahami terkait dengan penjelasan kami pupuk organik cair atau POC. Tentunya ada Ibu Mei dan saya sendiri, Ibu Vespa. Lanjut ke next slide. Ya, jadi tanaman purun. Nah, Bapak Ibu mungkin tidak asing ya dengan tanaman purun ya. Mungkin di sekitar lingkungan Bapak Ibu tinggal banyak sekali tanaman purun. Oke, ya banyak banget ya. Nah, sama juga dengan saya Bu. Jadi tanaman purun juga ditumbuh di rumah saya di Palangkaraya. Di sekitar rumah di kompleks itu banyak sekali tanaman purun. Nah, memang ini tanaman yang khas ya, identik tumbuh di tanah yang berawa ya. Anak-anak sains mengidentifikasi tumbuhan, kita tidak hanya melihat morfologinya, ciri-ciri fisiknya, misalnya yaitu jumlah bunganya berapa, bentuk daun, ruas-ruas daunnya, tapi kita harus memberi nama. Nah, namanya ini punya nama latin yaitu Lepironia articulata. Untuk bisa mengklasifikasikan, karena begitu banyaknya tanaman, berarti kita harus memberikan nama. Nah, namanya itu seperti ini, nama latinnya, ada divisi dan sebagainya, sampai kepada spesiesnya. Kita fokus apa sih fungsi tanaman purun ini, kenapa bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair. Yang ini karakteristiknya. Jadi kalau mengenal tanaman-tanaman itu kita harus lihat karakteristiknya. Tanaman purun ini diidentikan sebagai rumput ya. Orang banyak bilang itu kan rumput aja. Apa sih bedanya dengan rumput yang lain? Nah, supaya ada pembedanya, kita perlu melihat karakteristik apa sih yang ada di tanaman purun itu. Tumbuhnya ya seperti tadi ya di tanah gambut, seperti Ibu bilang tadi di tanah gambut. Nah, jadi kebanyakan tanaman purun ini kan karena saya berasal dari Sulawesi ya Bu Ibu ya. Tidak ada di Sulawesi Bu ini. Yang ada di Kalimantan dan di Sumatera. Kalau Sumatera itu di daerah Riau dan Palembang. Kalau di Kalimantan Tengah paling banyak, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Pokoknya ini khas ya di Kalimantan. Kemudian ini perbedaannya ya, pupuk organik dan pupuk kimia. Tadi sudah dari bahannya kan, bahannya kalau pupuk organik itu bahannya alami, pupuk kimia menggunakan bahan kimia. Keamanannya bagi lingkungan. Jadi ketika kita buat pupuk, jangan asal yang penting tanaman saya itu tumbuh subur, diberi pupuk supaya tumbuh subur. Tapi kita harus melihat jangka panjangnya. Kan kita hidup tidak hanya di generasi kita ya, ada generasi-generasi selanjutnya. Nah, kemudian lebih aman pupuk organik ini dibandingkan pupuk kimia. Nah, yang ketiga, kita lihat kandungan nutrisinya juga tidak kalah dengan pupuk kimia. Nah, kemudian yang terakhir itu tingkat efektivitasnya. Mungkin perbedaannya begini Bapak Ibu. Kalau pupuk kimia Bu, kan dia ketika diaplikasikan langsung kelihatan ya, langsung mengalami pertumbuhan, jumlah daunnya, warnanya, tingginya. Nah, bedanya kalau pupuk organik itu dia bertahap Bu, ya. Karena memang kalau pupuk kimia, kenapa dia cepat tumbuh? Karena kadar-kadar bahan kimia yang terkandung itu otomatis kandungannya lebih tinggi, ya. Itu yang membuat dia pertumbuhannya cepat dibandingkan pupuk organik. Kemudian lanjut. Ini ya, jadi ini ada 3 model pupuk yang kami buat. Kita menggunakan ada beberapa bahan nanti ya Bapak Ibu ya. Selain tanaman purun, ada gula merah, ya. Terus ada kita pakai EM4, sejenis mikroorganisme ya.
Ini banyak banget mengandung mikroorganisme. Nah, fungsinya apa sih gula merah ini? Nah, gula merah ini sebagai dia sumber glukosa. Ini nutrisi perkembangan bakteri atau mikroorganisme. Ini nutrisinya. Jadi mikroorganisme bakteri itu butuh makanan ya. Sumber makanannya itu dari gula merah. Nah, E4 ini adalah mikroorganisme yang mempercepat dekomposisi bahan organik, nanti mempercepat proses fermentasinya, ya, proses fermentasinya, nanti sehingga bisa menghasilkan pupuk yang berkualitas. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya Bu, ya ini bahan-bahan yang kami gunakan. Jadi Bapak Ibu kalau kita buat pupuk itu ada formulasi tertentu. Jadi ada perbandingan-perbandingan, misalnya kira-kira E4-nya berapa mili, perbandingan antara E4, kemudian gula merah, nah dan air tentunya, dan kemudian tanaman purunnya. Nah, tanaman purunnya di sini tuh terlebih dahulu sebaiknya dihaluskan ya. Jadi supaya lebih bagus hasilnya kita haluskan. Nah, supaya nanti proses dekomposisinya itu lebih cepat dan lebih baik gitu. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh Bu Mei proses-prosesnya. Silakan Bu, pembuatan pupuknya. Ibu, permisi, saya melanjutkan dari Ibu Sekretaria. Jadi di sini purun itu kita ambil seperempat kilo, sekitar setengah wadah begini aja, satu wadah komplek. Nah itu nanti direndam air 2 liter. Itu kan botol 1 liter Bu, 2 botol kayak gini. Yang ininya diambil cuman sekitar 3 tusuk atau 2 tusuk, 12 mililiter. Baru ditambah gula merah. Di situ aja Bu saya masak. Ya, kecil aja gula merah. Kalau punya timbangan dia suka bikin kue itu bisa ditimbang. Kalau nggak ditimbang itu sekitar ini 1/5-nya nggak ada Bu. Sedikit aja. Jadi seginian untuk 2 liter. Kemudian itu dikasih ini diaduk tuh didiamin 3 minggu. Nah baru diambil airnya yang sisa-sisa tanamannya nggak usah. Jadi kayak sari putih itu di wadah. Kemarin kita kebetulan bikin itu dari wadah ini kayak gini Bu. Nanti kita punya beberapa untuk dibagikan ke ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah itu ukurannya beda-beda Bu. Ini kita buatnya ada yang 500 ml yang botol kayak botol madu kan. Ini yang 250 ml dan setengah liter. Kenapa botolnya yang kayak gini biar lebih awet? Kalau botolnya transparan dia punya kayak botol ada gini nanti takutnya cepat rusak. Terus tentunya kan kurang buat. Kalau kayak gini botolnya dia ada segelnya di dalam. Dan ini kunci. Jadi kudu dibuka kayak buka galon gitu. Ya. Untuk penggunaannya Bu, itu nanti ini kan masing-masing ada tutupnya. Nah itu pakainya, ini satu tutup dimasukin ke satu gayung air, baru disiram-siram ke tanaman Ibu. Jadi nggak langsung semuanya langsung dituang Bu. Ya. Jadi sedikit aja. Ini bisa dipakai berulang kali ya. Lompat Ibu ya. Iya, baik. Tadi terima kasih ya Bu Mei sudah menjelaskan terkait cara penggunaan pupuk organik cair dan juga bahan-bahan serta perlakuan-perlakuannya seperti apa. Karena sudah selesai penjelasan dari kami langsung buka tanya jawab. Bagi satu penanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Bu, saya mau tanya terkait dengan pemberian pupuk organik tadi ke tanaman. Selesaikan hari ini kita menyiram tanaman. Berapa hari selang waktu kita menyiram kembali?
Isinya untuk video saja. Jadi sebaiknya 2 atau 3 hari sekali. Kalau tiap hari tanaman itu kan iya, karena berlebihan juga gak baik kan. Jadi takutnya nanti tanamannya malah bisa busuk atau layu. Jadi biasanya 3 hari atau seminggu 2 kali aja dikasih. Kita pupuk organik dari Oh iya, siap Pak. ini kan khusus bahan bakunya kan turun. Iya Pak. Kira-kira selain turun yang bagus kira-kira ada di sekitar kita lah intinya untuk dibuatkan pupuk cair. Jadi bahan bakunya yang kira-kira yang bagus untuk tanaman kan ini tanaman turun. Selain tanaman turun yang ada di sekitar kita. Saya izin menjawab, nanti akan ditambahkan oleh Bu Mei. Nah, jadi kan ini ada produk mahasiswa kami. Ya, jadi ini untuk mata kuliah kewirausahaan. Kebetulan Bu Mei juga pengampu mata kuliah kewirausahaan. Bu Yuli ya. Nah, kemudian kemarin itu ada proyek. Jadi proyeknya itu diberikan ke mahasiswa buat ekoenzim. Jadi ekoenzimnya itu dia itu kayak cairan pembersih serbaguna, multifungsi, tidak hanya untuk membersihkan kotoran-kotoran, tapi juga bisa digunakan sebagai pupuk. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau pakai purun, kita bisa juga pakai sisa-sisa limbah-limbah rumah tangga, misalnya ini dari buah-buahan, sayur-sayuran, itu juga bisa.